Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kali ini kita akan belajar materi pecahan, tetapi dalam bentuk soal cerita ya. Jadi ini adalah materi pengayaan ya, untuk persiapan evaluasi besok pagi. Lalu semuanya, pertanyaan nomor 1 kita mulai ya. Nenek membeli 3 kilo mangga. Mangga tersebut berisi 15 buah. Kemudian nenek memberikan mangga tersebut untuk paman sebanyak 5 buah, untuk ayah 4 buah, dan untuk ibu sebanyak 3 buah, dan sisanya untuk Aldo. Hitunglah berapa bagian masing-masing mangga yang diberikan oleh nenek. Nah, di sini Budini udah menyiapkan langkahnya ya. Pertama, kita harus ngisi dulu. Mangganya nenek ada berapa? Mangganya nenek pertama tadi ada 15 ya kan? Jumlahnya awalnya adalah 15. Sebelum dibagi itu awalnya 15. Setelah itu kemudian nenek memberikannya kepada paman. Sebanyak berapa? 5 buah. Kita tulis mangga untuk paman ada 5 buah. Dari berapa tadi semuanya? Dari semuanya adalah awalnya adalah 15. Kemudian bentuk pecahannya bagaimana? Bentuk pecahannya adalah 5 bagian dari 15. Kemudian untuk yang kedua, untuk ayah tadi dapat bagian 4 ya. Ini lihat, ayah mendapat bagian 4. Kita tulis mangga untuk ayah adalah 4 bagi 4 buah dari keseluruhan tadi awalnya adalah 15. Sekarang bentuk pecahannya bagaimana untuk bagiannya ayah? Bagian ayah bentuk pecahannya adalah 4/15. Kemudian untuk ibu tadi dapat 3 buah. Ya, kita tulis di sini. Mangga untuk ibu ada 3 buah dari 15 mangga keseluruhannya ya. Jadi bentuk pecahannya adalah 3/15. Sekarang berapakah mangga Edo sisanya kan? Nah, sebelum ke sini kita harus ke sini dulu. Kita harus ngitung dulu mangganya Aldo itu berapa toh. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat ya. Tadi mangga untuk paman ada 5, mangga untuk ayah ada 4, kemudian mangga untuk ibu ada 3. Kita jumlahkan. Ada berapa ini semuanya yang sudah diberikan nenek untuk paman, ayah, dan ibu? Ada 5, 4, 3. Kalau dijumlah ini ada 12 mangga. Nah, sisanya itu untuk Edo. Tadi awalnya ada 15, kemudian sudah dibagikan untuk paman, ayah, dan ibu ada 12 tadi ya. Jadi sisanya ada 15 dikurangi 12 ada 3. Jadi bagiannya Edo adalah ada 3 buah. Bisa kita tuliskan di sini sekarang. Mangga untuk Edo ada 3 buah dari semua mangga. Dari semua mangga ada 15. Kemudian bentuk pecahannya untuk bagiannya si Edo adalah 3. Ini ya 3/15. Begitu ya anak-anakku. Mudah kan soal untuk nomor 1? Kita lanjutkan soal yang nomor 2. Untuk nomor 2, kita perhatikan ya soalnya. Ayah membeli sebuah pizza dibagikan untuk kelima anaknya. Ya, berapa bagian masing-masing pizza yang diterima tiap anak? Gambarkan dan beri keterangan perbagiannya ya. Disuruh gambar sama disuruh kasih keterangan. Oke, sekarang ini ya. Budini sudah menggambarkan pizzanya. Misalnya ini pizzanya ya. Kemudian dibagi untuk kelima anaknya. Berarti pizza ini harus dipotong menjadi, karena anaknya 5, berarti pizzanya juga harus dipotong menjadi 5. Biar dapat semuanya. Ini ya. Baru 2. Kemudian ini 3. Kemudian ini ya. Ini maaf, ini gambarnya Budini
nggak bagus. Nah ya, pizzanya dibagi jadi 5 bagian yang sama ya ukurannya. Nah, awalnya tadi berapa? Awalnya tadi adalah 1 pizza dibagikan 5 anaknya. Nah, sekarang masing-masing pizza ini nilainya berapa? Ayo, yang ini berapa? Ini ternyata nilainya adalah 1/5, ini 1/5, ini 1/5, dan ini 1/5, dan ini adalah 1/5. Jadi 1 bagi 5 itu sama dengan 1/5. Nah, jadi, sekarang tulis di sini. Jadi masing-masing anak mendapat 1/5 bagian. Nah, ini jawaban untuk nomor 2. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Baiklah, sekarang kita ke nomor 3. Ya, Ibu membeli telur sebanyak 1 kg di pasar. Telur tersebut setelah dihitung ada 16 butir. Selama perjalanan dari pasar ke rumah, telur-telur tersebut ternyata ada yang pecah ya. Sampai di rumah, Ibu lalu menghitung. Ternyata telur yang masih utuh ada 13 butir. Hitunglah berapa bagian telur yang sudah pecah. Nah, caranya gimana? Caranya kita tulis dulu. Kita tulis dulu ya, telur yang utuh. Telur awalnya tadi berapa? Telur awalnya adalah 16 butir. Kemudian yang utuh ya. Yang utuh ada 13 butir. Kemudian kita cari yang utuh tadi 13 butir, berarti yang pecah cara menghitungnya adalah 16 yang utuh dikurangi 13 yang masih utuh ya. 16 yang tadi awalnya, kemudian dikurangi 13 yang masih utuh ada 3. Jadi yang pecah ada berapa? Nah, 3 ini itu yang pecah. Sekarang pertanyaannya ya. Hitunglah berapa bagian yang telur yang sudah pecah ya. Telur yang sudah pecah adalah 3 bagian dari 16. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Ini jawaban untuk nomor 3. Anakku, sekarang lanjut ke nomor 4. Aska dan Tina masing-masing mempunyai pita yang akan digunakan untuk menghias buku mereka. Pita Aska sepanjang 2/3 meter dan pita Tina sepanjang 3/4 meter. Pita milik siapakah yang paling panjang? Nah, caranya kita tuliskan dulu panjang masing-masing pita mereka. Ya, Budini tuliskan lagi. Tadi Aska 2/3 meter, kemudian Tina 3/4 meter. Nah, masih ingat kan cara
membandingkan pecahan. Budi ini pakai cara mengalihkan silang ya. Tadi 2/3 dengan 3/4. Ini tadi 2/3 adalah milik Aska. Kemudian 3/4 adalah miliknya Ti. Nah, masih ingat kan caranya dikalikan silang? 4 dikali 2 sama dengan berapa? 8. Kemudian 3 dikalikan 3 sama dengan 9. Kira-kira 8 sama 9 besar mana? Besar 9. Berarti angka yang besar yang dimakan. Nah, berarti dari gambar ini jelas pita siapakah yang paling panjang. Maka dari sini bisa kita lihat ya, pita Aska tadi kalau dikalikan silang ini hasilnya 8, yang ini adalah 9, besar yang 9. Jadi pita yang paling panjang adalah pita milik Ti. Nah, mudah kan anak-anakku? Baik, sekarang kita lanjut ke nomor 5 ya, soalnya seperti berikut. Tali milik Rania ada 2/6 meter. Tali milik Alia ada 1/2 meter atau setengah meter. Tali milik Siti ada 2/3 meter. Tentukan urutan pita dari yang terpanjang ya. Kita tuliskan dulu masing-masing panjang pita dan miliknya siapa, kita tuliskan dulu ya, seperti ini ya. Tadi Rania adalah 2/6 meter, kemudian Alia 1/2 meter atau setengah meter, dan Siti adalah 2/3 meter. Ini seperti ini. Lagi di sini R adalah 2/6, A adalah setengah, S atau Siti adalah 2/3. Kita lihat penyebutnya berbeda. Masih ingat kan cara menyamakan penyebut? Yuk kita cari dulu dari angka 2. Kelipatan 2 ada berapa? Ada 2, ada 4, ada 6, ada 8, dan seterusnya. Kemudian kelipatannya 6. 6 itu ada 6, ada 12, ada 18, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 3. 3 itu ada 3, ada 6, ada 9, dan seterusnya ya. Kita cari yang sama. Nah, ini, kemudian ini. Nah, sekarang penyebutnya harus kita ganti dengan angka 6 biar sama semuanya. Sekarang milik Rania dulu. Disingkat ya, R sama dengan 2/6 sama dengan berapa per 6? Kalikan 1, atas juga harus kalikan 1. Hasilnya ada 1/6. Kemudian Alia itu adalah setengah, sama dengan kita jadikan per 6, kalikan berapa? Kalikan 3. Ini juga harus dikalikan 3. 2 kali 3 6, 1 kali 3 adalah 3. Kemudian Siti adalah 2/3 sama dengan berapa per 6? 3 bisa ketemu 6, dikalikan 2, atas juga harus dikalikan 2. 2 kali 2 berapa? 4. Dari sini kelihatan Rania 1/6, Alia 3/6, dan Siti adalah 4/6. Sekarang urutkan dari yang terpanjang. Berarti dari yang terpanjang adalah miliknya siapa? Yang terpanjang tentunya adalah miliknya Siti dulu, ya kan? Ini 4/6 dulu. Jadi urutannya adalah dari 4/6, kemudian 3/6, kemudian 1/6. Itu miliknya siapa? Miliknya Siti dulu,
kemudian miliknya Alia, kemudian miliknya Rani. Ya, jadi urutannya adalah urutan terpanjang Siti, Alia, kemudian Rania ya. Rania. Nah, begitu ya anak-anakku semuanya. Soal 1 sampai 5 sudah kita pelajari. Nah, kalian bisa menulisnya kembali di buku catatan kalian, kemudian mempelajarinya untuk evaluasi besok pagi. Sekian dulu anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.